Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Pada kali ini kita akan belajar akuntansi syariah. Oke, untuk akuntansi syariah kemarin menyambung dengan materi kemarin ya, ada pengertian gitu ya, prinsip dasar gitu. Nah, sekarang ada juga, kalau pengertiannya masih sama dengan yang kemarin, boleh dilihat video yang kemarin ya. Nah, sekarang kalau akuntansi konven seperti yang sudah kita pelajari sering itu, akuntansi secara umum, teori akuntansi juga biasanya teori tentang akuntansi yang konven. Oke, kalau sekarang bicara tentang akuntansi ilahiyah. Akuntansi ilahiyah sih apa? Ya Allah yang maha pencatat, Allah maha akuntan gitu. Karena sesungguhnya dalam surat Al-Baqarah ayat 202 itu yang artinya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kalau perhitungan ya itu akuntansi sekali, Allah maha akuntan. Oke, selanjutnya adalah pada surat An-Nisa ayat 86 yang artinya sungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah juga lakukan perhitungan gitu. Jadi makanya dibilang akuntansi ilahiyah karena Allah maha akuntan. Nah, kalau dibilang sejarahnya yang nyambung dengan yang kemarin ya, sebenarnya pada masa Rasulullah juga sudah ada akuntansi gitu ya, sudah dididik, malahan ada kemarin, bisa dilihat di video kemarin ya. Jadi setelah masa Rasulullah, terus masa Khulafaur Rasyidin, berlanjut ke Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah sampai sekarang. Kalau di negara-negara yang mayoritas Islam, bagaimana penerapan akuntansinya gitu. Nah, mungkin nanti di belakang juga akan ada sejarahnya sehingga masuk ke Indonesia bagaimana. Oke. Kalau dibilang prinsip-prinsipnya kemarin juga kita sudah ulas sedikit ya. Yang ada 3 itu apa, hayo boleh dilihat lagi kemarin ya, masih sama. Oke, tapi di sini akan ada tambahannya. Kalau prinsip akuntansi yang diperkenalkan oleh Islam secara garis besar itu ada transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil. Apa coba contohnya yang pakai prinsip bagi hasil? Yaitu akuntansi mudharabah dan musyarakah. Ada juga transaksi yang menggunakan prinsip jual beli maksud saya, yaitu murabahah, salam dan istisna. Kalau yang menggunakan prinsip sewa itu ijarah. Kalau yang menggunakan prinsip titipan wadi'ah. Kalau yang prinsip pinjaman penjaminan ya, maksud saya penjaminan, rahan, begitu ya. Itu secara garis besar. Kalau secara umumnya yang sama dengan yang kemarin ya, ada prinsip pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran gitu ya. Oke, bisa dilihat lagi di video yang kemarin. Oke, sama dengan yang kemarin bahwa prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran sebenarnya itu juga sudah masuk di dalam akuntansi konven ya. Tapi di sini bedanya tidak ada konservatisme. Karena kalau prinsip konservatisme itu melindungi hak pemilik. Jadi nanti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Oke, sekarang kalau kemarin menurut Pak Syafi'i Antonio ya, sekarang menurut Pak Muhammad tahun 2002. Beliau merumuskan prinsip-prinsip akuntansi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berdasarkan pengukuran dan penyingkapan. Yang bagian kedua berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksanaan. Oke, yang pertama dulu deh. Kalau yang berdasarkan pengukuran dan penyingkapan itu dibagi lagi nih subnya. Ada zakat, harus bebas bunga, dan juga harus halal. Oke, kalau zakat pasti harus dihitung berapa zakat yang harus dibayarkan dalam 1 tahun gitu ya. Perhitungannya harus benar. Dari perhitungan itu sendiri juga sudah lakukan pencatatan ya. Yang selanjutnya adalah bebas bunga. Kalau bebas bunga memang kalau akuntansi syariah
tidak boleh adanya bunga gitu. Kalau harus halal itu perusahaan itu harus halal, baik produknya, prosesnya, dan juga nanti dalam transaksinya juga harus halal. Ini kalau transaksi itu khusus lebih banyak ke sektor perbankan ya, bukan manufaktur gitu. Oke, kalau prinsip berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana terdiri dari ketakwaan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Kalau ketakwaan itu mengakui bahwa Allah adalah penguasa tertinggi, jadi ya semuanya dilaporkan, semuanya bekerja itu sesuai dengan perintah Allah. Jadi nggak ada orang pun tetap jujur karena sudah diawasi langsung oleh Allah, karena ketakwaan itu tadi. Nah, selanjutnya adalah kebenaran. Di sini visi keberhasilan dan kegagalan yang meluas ke dunia mencapai maslahah ya, semuanya maslahah di dunia ini gitu ya. Gak cuman untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk semua makhluk gitu. Kalau pertanggungjawaban tertinggi adalah kepada Allah. Ya, memang nanti juga kalau kita sebagai direksi nanti juga pertanggungjawaban kepada manusia, hablum minanas juga, tapi pertanggungjawaban tertinggi adalah kepada Allah. Oke, selanjutnya adalah menurut Syahakoh tahun 2001, di mana kaidah Islam yang terpenting berdasarkan hasil istimbat dari berbagai sumber-sumber hukum Islam atau syar'i. Menurut beliau itu, 1. Independensi jaminan keuangan, di mana perusahaan hendak mempunyai sifat yang terpisah dari kepemilikan pribadi sama kepemilikan perusahaan, sama ya, sama yang kemarin masih. Terus kesinambungan aktivitas, going concern, sama dengan yang kemarin ya. Hauliyah atau cut off, penentuan periode 1 tahun. Karena apa? Berdasarkan Al-Quran surat 9 ayat 36, dimana yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. 12 bulan berarti 1 tahun. Juga haul. Kalau untuk zakat juga 1 tahun. Oke. Yang selanjutnya nomor 4 adalah pembukuan langsung dan lengkap secara detail. Nah, di sini pembukuan lengkap itu juga dari transaksi itu dimulai dari tanggalnya, bulannya, pembukuan secara rinci, tanggal, bulan, tahun, dan juga aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan ini Quran surat Al-Baqarah yang ayat 282, di mana uktub atau perintah mencatat itu ila ajalim musamma gitu. Di sini harus memasukkan tanggal kejadian tertentu. Oke, yang kelima adalah pembukuan disertai dengan penjelasan atau penyaksian objek. Nah, karena ini dasarnya juga kemarin ya, sama masih 282 Al-Baqarah, karena harus disaksikan gitu. Yang selanjutnya nomor 6 adalah pertambahan laba dalam produksi serta keberadaannya dalam perdagangan. Kalau dalam fikih Islam, laba itu dianggap sebagai perkembangan pada harta pokoknya yang terjadi dalam satu periode akuntansi, itu 1 haul, 1 tahun itu tadi ya. Oke, jadi kaidah ini juga dihitung untuk dipakai untuk menghitung zakat mal itu tadi. Jadi berapa? Nomor berapa tadi? Sampai nomor berapa? 6. Sekarang 7. Penilaian uang berdasarkan emas dan perak. Ya, karena selain zaman dulu, zamannya Nabi itu emas dan perak, dan sampai sekarang itu nilainya stabil. Jadi pencatatannya juga berdasarkan emas dan perak. Kalau Al-Quran telah mengisyaratkan bahwa emas dan perak adalah sebagai wadah sentral dalam penetapan harga, dimana itu ada Quran surat 12 ayat 20, surat 3 ayat 75, dan surat 9 ayat 34. Oke, itu dasarnya ya. Yang 8 adalah prinsip penilaian harga berdasarkan nilai tukar yang sedang berlaku.
di sini ini untuk memelihara keselamatan dan keutuhan modal pokok untuk perusahaan dari segi tinggi volumenya proses penukaran barang dan kemampuan barang itu untuk berkembang dan menghasilkan laba. Selanjutnya adalah prinsip perbandingan dalam menentukan laba. Nah, ini kalau prinsip perbandingan dalam menentukan laba ini bagaimana menghitung dan mengukur laba rugi pada perusahaan mudharabah yang kontinu, misalkan seperti itu ya, serta aktivitas ekonominya serta perbandingan antara beban-beban yang terjadi begitu. Yang selanjutnya prinsip muawamah atau keserasian. Oke, muawamah itu antara pernyataan dan kemaslahatan, karena catatan akuntansi harus menjelaskan keterangan-keterangan yang telah dipublikasikan secara wajar, yaitu sesuai dengan kesanggupan dan situasi serta metode yang digunakan yang dapat melindungi kemaslahatan serta tidak menimbulkan kemudaratan. Karena di sini selain Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka prinsip akuntansinya juga harus maslahat, tidak boleh ada mudarat, baik itu untuk orang sesama muslim maupun bukan sama muslim, jadi semuanya ya, jadi nggak pandang bulu di sini. Oke deh, selanjutnya kalau kita ketahui ya, sekarang banyak perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, apalagi dengan yang mansa gitu ya. Tadinya TPI diapakan itu sama siapa? Tadinya yang punya TPI akuisisi oleh MNC TV yang dulu televisi pendidikan Indonesia ya, zamannya ada TVRI, TPI, itu zamannya saya kecil. Mungkin kalau sekarang yang generasi milenial ini tidak mengalami adanya TPI ya, televisi beriklan pertama itu kayaknya. Sekarang sudah diakuisisi oleh MNC, banyak lagi ya. Kalau dilihat dari pencatatan itu yang kita harus berhubungan dengan luar negeri gitu ya, jadi akuntansi yang kita pakai itu juga harus disesuaikan. Nah, kalau yang sekarang sedang booming ya, nggak sekarang lagi, dari dulu sebenarnya udah lama ya, yang akuntansi harus mengadopsi IFRS. Nah, sekarang menurut tim implementasi IFRS AI Pak Dudi ya, itu menyatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan 7 manfaat dalam penerapan kalau Indonesia menerapkan IFRS. Apa saja tuh menurut beliau manfaatnya? Oke, kita lihat satu-satu ya. Satu itu meningkatkan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya SAK. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. Komparabilitas harus dibandingkan gitu ya, karena ya tadi udah harus di merger akuisisi dengan perusahaan luar negeri, jadi harus dibandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan luar negeri sana juga, karena kita laporannya juga harus ke pusat sana gitu. Kalau kita anak perusahaannya di sini, sedangkan pusatnya di luar negeri gitu. Yang kelima, meningkatkan transparansi keuangan. Yang keenam, menurunkan biaya modalnya ya, peluang penghimpunan dana melalui pasar modal juga. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Itu menurut beliau. Namun praktiknya itu tetap ada kendala, nggak semudah yang dibayangkan dan tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Dalam praktiknya penerapan IFRS itu tetap memiliki kendala. Kenapa? Apa saja kendalanya? Oke, salah satunya itu adalah besarnya biaya teknologi untuk penerapan IFRS. Biaya untuk pendidikan para pegawainya untuk penerapan IFRS itu ya, kalau ada sesuatu baru kan harus dididik tuh yang sudah bekerja, pegawainya biar tahu bagaimana caranya. Kita harus mendidik mereka lagi ke diklat-diklat, pusat pelatihan begitu ya, dan itu menurut perusahaan juga nggak mudah gitu.
karena biayanya cukup besar. Dari mana gitu kalau nggak menyisihkan, ya menyisihkan yang besar untuk pendidikan itu. Jadi itu implementasi IFRS itu juga berimbas, berpikir ke situ juga. Oke, selain itu juga tentang revaluasi aktiva ya, penilaian kembali aktiva. Oke, mungkin kalau kita kalau dulu pakai historical cost, berarti kan aktiva yang kita punya itu ya berdasarkan historical cost yang kita dapatkan dulu berapa, itu yang diakui di neraca. Kalau IFRS membuka kemungkinan kita revaluasi aktiva ya, tetapi revaluasi aktiva itu selain bayar appraisal ya, juga kena pajak final 10%. Nah, 10% dari revaluasi aktiva itu kan cukup besar. Jadi perusahaan juga harus menyediakan dana untuk revaluasi aktiva, dana pajaknya itu selain dana untuk appraisalnya ya. Oke, jadi itu beberapa kendala dalam implementasi dari IFRS. Oke, sekarang balik ke sejarahnya ya lagi ya. Ternyata Al-Quran sudah dulu menjelaskan dan memerintahkan kita untuk melakukan pencatatan itu jauh lebih dulu daripada Lukas Pacioli mengeluarkan bukunya tentang akuntansi. Kan Lukas Pacioli itu dianggap sebagai bapak akuntansi ya, tetapi sebenarnya Al-Quran itu jauh lebih dulu, itu 800 tahun lebih dulu. Kalau dibilang ya hampir 9 kali keturunan lah ya. Oke, jadi sebenarnya Al-Quran itu lebih dulu gitu. Oke, itu ya kalau dilihat dari sejarahnya. Dan juga untuk pernyataan standar akuntansi syariah yang telah dipublikasikan oleh IAI itu disahkan per Mei 2002 dan diterapkan per 1 Januari 2003. Nah, itu membawa PSAK Syariah ini membawa ke era baru bagi industri keuangan di tanah air yang memang saat itu sudah ada bank muamalat gitu ya. Amalat mulai muncul bank-bank syariah gitu. Jadi diaturlah PSAK itu menjadi sejarahnya di Indonesia. Pertama bank syariah dulu yang diatur, namun kemudian karena kita semangatnya untuk menerapkan ekonomi syariah, karena banyak perusahaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsipnya itu, jadi Komite Akuntansi Syariah bersama Dewan Standar Akuntansi Keuangan DSAK gitu ya, DSAK IAI tahun 2007 menyatakan standar akuntansi keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. Apa saja itu? Oke, yang dikeluarkan adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya adalah PSAK nomor 101. Kalau 101 itu tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kalau 102 tentang akuntansi murabahah, 103 tentang akuntansi salam. PSAK 104 itu tentang akuntansi istisna, 105 tentang mudorobah, dan 106 tentang musyarakah. Oke, jadi nanti kita akan pelajari lagi insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.